Video viral pengakuan Dr. Richard Lee bahwa terjadi perampokan di klinik kecantikannya di Kota Padang belum lama ini yang mengakibatkan dirinya alami kerugian sejumlah uang dan dokumen penting kini berujung di meja hukum. Polresta Padang yang bergerak cepat dan berhasil menangkap terduga pelaku pencurian mendapat pengakuan yang mengejutkan. Pasalnya, terduga pelaku pencurian mengaku bahwa aksinya itu atas perintah atasannya di klinik tersebut, termasuk Dr. Richard Lee. Bahkan ia mengaku bahwa apa yang terjadi hanyalah settingan. Sebelumnya dalam video Dr. Richard Lee memang sempat seperti membuat sayembara bahwa siapa yang berhasil memberitahu pelaku akan diberikan hadiah sejumlah uang. Bahkan pelaku pun jika mengembalikan dokumen pentingnya tidak akan diproses hukum, bahkan akan diberi hadiah uang. Tetapi terduga pelaku terlanjur berada di tangan polisi dan seakan membuka tabir di balik aksinya. Lantas, benarkah Dr. Richard Lee akan dipanggil pihak Polresta Padang untuk diminta klarifikasinya terkait pengakuan terduga pencuri? Seperti apa tanggapan seteru Dr. Richard Lee yaitu Rasman Arif Nasution atas pemanggilan terhadap Dr. Richard Lee? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kliniku kecurian ini adalah suatu hal yang tidak mengenakan banget. Bukan masalah angka, tapi musibah ini rentetannya bisa kemana-mana. Video viral pengakuan Dr. Richard Lee bahwa telah terjadi perampokan di klinik kecantikannya di Kota Padang yang baru rampung dibangun, kini berbuntut di ranah hukum. Pada video tersebut, sang dokter mengungkap kerugian berupa uang jutaan rupiah dan beberapa dokumen penting terkait akte pendirian bisnisnya tersebut. Sang dokter juga menghimbau kepada pencuri untuk mengembalikan dokumen penting miliknya dan tidak akan memproses hukum aksi pencuriannya, bahkan akan memberikan sejumlah uang tunai. Hal itu Dr. Richard Lee lakukan demi menyelamatkan dokumen penting miliknya sehingga proses launching klinik tersebut tidak ada rintangan. Berdasarkan video viral tersebut, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku yang terekam CCTV. Dan yang mengejutkan adalah bahwa pengakuan dari yang diduga pelaku perampokan bahwa aksinya tersebut diduga disuruh oleh pihak Dr. Richard Lee. Atas keterangan tersebut, pihak Polresta Padang pun mengaku akan melakukan pemanggilan terhadap Dr. Richard Lee untuk dimintai keterangan. Rencananya kita akan melakukan pemeriksaan kepada saudara Dr. Richard Lee, tapi sebelumnya besok hari Selasa kita jadwalkan pemeriksaan terhadap saudara Kenji yang terduga pelaku pencurian di klinik Athena. Kemudian kita juga besok Selasa menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara Dr. Pipi. Untuk saudara Dr. Richard Lee sendiri kita akan lakukan pemeriksaan mungkin setelah para saksi-saksi yang lain sudah kita lakukan pemeriksaan. Kronologisnya pertama itu kita berawal dari video viral yang beredar di Instagramnya saudara Dr. Richard Lee yang menyampaikan pada saat itu bahwa klinik kecantikannya yang baru mau akan buka, satu hari sebelumnya itu kemasukan pencuri, ya perampokan seperti itu. Kemudian yang bersangkutan juga memberikan sayembara pada saat itu bahwa
jika ada yang mengetahui keberadaan pelaku akan diberikan uang sebesar 10 juta. Kemudian dengan viralnya video tersebut beredar di dunia maya, di media sosial, tim kami dari Opsnal Kelewang Polresta Padang melakukan penyelidikan. Jadi 10 menit setelah video itu viral, kita mendatangi TKP di klinik Athena. Kita dapatkan pada saat itu klinik Athena dalam kondisi tutup. Kemudian kita coba hubungi nomor yang tertera pada klinik tersebut. Kita terhubung kemudian dengan GM, pada saat itu mengaku GM yang tidak mau disebutkan nama, dan seketika juga pada saat itu mengatakan bahwa persoalan pencurian tersebut sudah selesai dan sudah selesai secara kekeluargaan. Kemudian anggota menaruh kecurigaan pada saat itu karena berita tersebut baru saja disampaikan oleh saudara Dr. Richard Lee di media sosial, tapi seketika juga setelah kita datangi TKP dan kita hubungi sudah selesai. Makanya anggota menaruh kecurigaan. Anggota kemudian melakukan pendalaman, kemudian tidak lama setelah itu, setengah 10 malam, anggota mendapati terduga pelaku setelah dicocokkan dengan rekaman CCTV yang beredar. Ya, kemudian si terduga pelaku pencurian ini kita amankan, kita bawa ke Polresta Padang, kemudian kita lakukan interogasi oleh penyidik kami, dan disitulah baru diketahui bahwa dari hasil pemeriksaan saudara Kenji, dia mengatakan bahwa pencurian tersebut sebenarnya atas perintah dari saudara Pipi. Ya, setelah melalui proses penyelidikan, dilakukan interogasi secara mendalam kepada saudara Kenji oleh penyidik kami. Kemudian secara terbuka si saudara Kenji mengungkapkan yang fakta yang mengatakan bahwa dia mendapatkan perintah untuk melakukan aksi pencurian tersebut. Sementara tanggal 2 Mei 2024 kemarin sudah kami terima laporan dari masyarakat inisial S dari praktisi hukum juga melaporkan saudara Dr. Richard Lee. Dia saat ini sesuai dengan laporan yang dibuat oleh masyarakat, mereka melaporkan terkait undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE nomor 1 tahun 2024. Dalam pernyataan sebelumnya, Dr. Richard Lee mengatakan bahwa kasus perampokan yang terjadi di klinik kecantikannya di Kota Padang sudah selesai dengan cara kekeluargaan. Sang dokter mengaku tidak ingin memperpanjang kasus tersebut. Bahkan ia mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dengan pendapat orang lain yang menduga kejadian perampokan di klinik kecantikan miliknya di Kota Padang merupakan settingan belaka. Yang terpenting ia sudah mengurus perizinan dan membuka bisnisnya di sana. Apalagi ia dengan pelaku sudah menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Sebenarnya semuanya sudah diselesaikan secara keluargaan ya, jadi aku nggak mau memperpanjang permasalahan ini. Aku melihat ada beberapa pihak yang mencoba memperpanjang permasalahan ini, tapi aku masih sampai sekarang aku mencoba diam. Aku tidak mau memberikan statement apapun. Terserah kalian, ada yang ngomong ini settingan atau apa, terserah kalian sih. Karena menurutku yang paling penting kan perizinannya selesai, bisa buka tepat waktu, itu yang paling penting. Ya, di luar dari itu, karena kita sudah sepakat untuk menyelesaikan secara keluargaan, aku nggak mau angkat lagi cerita ini, karena itu yang diinginkan orang. Dr. Richard Lee pun mengatakan bahwa dirinya siap menghadapi jika ada pihak yang memaksakan dugaannya bahwa perampokan yang terjadi di klinik kecantikan miliknya di Kota Padang adalah settingan. Pasalnya, ia melihat ada beberapa pihak yang berusaha menggiring hal tersebut untuk dibesar-besarkan atau diperpanjang masalah tersebut yang dimatanya sebagai langkah yang tidak bijaksana. Ia menegaskan bahwa sebagai seseorang yang berkecimpung dalam suatu bisnis, Dr. Richard Lee menyatakan bahwa dirinya berhak untuk memutuskan cara penyelesaian suatu masalah dengan cara yang lebih bijaksana, di antaranya secara kekeluargaan. Tapi kalau misalnya ada beberapa pihak
sampai aku buat di storyku ya, ada beberapa pihak yang sangat memaksa sekali memancing emosiku. Ya oke, aku akan fight. Tapi aku pikir nggak usah seperti itulah ya. Ini permasalahan kecil dan aku pikir dalam permasalahan suatu perusahaan kita berhak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara keluargaan kok. Dan tidak perlu diperpanjang kemana-mana. Cukup itu aja. Aku juga sudah komitmen selesai. Ya ada beberapa pihak yang mencoba menggiring ini jadi lebih panjang. Aku nggak mau kasih pendapat apapun. Tapi jangan, sekali lagi aku bilang jangan pancing aku. Karena beberapa orang itu terlalu mendesak menurutku, dan menurutku itu tidak bijaksana ya. Semuanya sudah clear. Aku secara keluargaan semuanya sudah clear. Tapi ya, sekali lagi aku ngelihat ada beberapa usaha dari beberapa pihak yang berusaha pansos ya, mungkin aku nggak ngerti ya, berusaha mencari perhatian dari permasalahan ini. Aku amat sesalkan sekali, tapi aku berharap untuk tidak dilanjutkan. Terkait kasus tersebut, pengakuan pihak Polresta Padang bahwa mereka akan memanggil Dr. Richard Lee dengan dugaan membuat settingan dalam perampokan di klinik kecantikan di Kota Padang. Rupanya hal tersebut terdengar sampai ke telinga Rasman Arif Nasution, yang notabene orang yang pernah berseteru dengan Dr. Richard Lee dalam kasus berbeda. Lantas, seperti apa Rasman Arif Nasution menanggapi rencana pemanggilan pihak Polresta Padang terhadap Dr. Richard Lee? Benarkah Rasman sangat menyetujui upaya Polresta Padang untuk memanggil sang dokter untuk dilakukan pemeriksaan? Saya sebenarnya sudah tidak heran kalau dalam 2 hari ini viral berita tentang dugaan penyebaran berita bohong atau hoax dan atau settingan yang diduga dilakukan oleh saudara Dr. Richard Lee melalui akun TikTok ya, kalau saya nggak salah ya. Dan Kasat Reskrim Polresta Padang sudah menyatakan ini adalah settingan. Ya. Itu pointersnya di situ. Yang kedua, settingan itu muncul ke permukaan oleh pihak kepolisian langsung kasar berdasarkan pengakuan dari orang yang diduga mencuri barang itu. Betul kan? Maka saya melihat bahwa ini benar ada tindakan menyebar berita hoax untuk kepentingan apakah bisnis, apakah klinik, atau apapun namanya ya. Saya setuju sekali. Orang ini akan dipanggil, diperiksa, dan kalau memang benar itu adalah tindakan dia dan stafnya, tahan yang bersangkutan. Tersangkakan dan tahan. Supaya ada efek jerah. Dia jangan mempermainkan hukum. Saya tahulah siapa dia. Saya kan menunggu saja nih, menunggu selesai masalah yang ada satu lagi dari 12 laporan polisi terhadap saya, tinggal satu lagi selesai ini saya sikat ini. Jadi ini adalah buah dari kesombongan. Ini adalah tindakan yang semena-mena. Jadi saya dukung Pak Kapolresta Padang, Pak Kapolda Sumbar, proses tangkap bila perlu Mabes Polri. Dugaan adanya settingan perampokan di klinik kecantikan Dr. Richard Lee di Padang, menurut pandangan Rasman Arif Nasution yang sebelumnya terlibat seteru dengan Dr. Richard Lee, dinilainya sebagai suatu tindakan pidana menyebarkan berita bohong yang menurutnya bisa dijerat dengan Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 3 dengan ancaman pidana penjara selama 6 tahun. Rasman meminta polisi agar memproses kasus tersebut dan juga menanggapi beberapa laporan polisi di beberapa daerah terkait kasus tersebut. Karena sudah ada yang melaporkan kasus tersebut, Rasman sendiri mengaku tidak perlu lagi dirinya membuat laporan polisi atas mantan seterunya ini. Saya juga mengambil poin kedua dari pernyataan Kasat Reskrim Polresta Padang itu, barang siapa yang merasa
dirugikan. Dirugikan ini dua poinnya. Ada material, ada imaterial. Dan atas kejadian ini silakan membuat laporan. Begitu. Jadi ini tidak bisa harus ada kerugian material, tidak. Karena dengan seseorang berbohong, menyebar berita, lalu kemudian jadi perhatian orang, berdasarkan itulah dia mendapat keuntungan. Jadi ini informasi dipermainkan sehingga menimbulkan kegaduhan, menimbulkan keresahan, kegalauan, dan kita ini semuanya ini ditipu dengan tindakan itu. Nah, karena itu kalau sudah Kasatreskrim mengatakan bahwa ini ada tindakan settingan, maka kalau itu melibatkan Richard Lee dan pelakunya, dua-dua diproses secara hukum. Untuk apa saya laporkan? Kan sudah ada yang melaporkan. Saya sudah posting di Instagram saya sebagai tanda respon saya dari banyaknya permintaan untuk saya komentar. Saya mendorong pihak kepolisian di seluruh Indonesia. Karena saya dengar ada laporan juga di Palembang, ada di Sumatera Barat juga, mungkin menyusul yang lain. Saya kebetulan sedang di luar kota, sudah banyak yang menghubungi saya. Dan saya minta agar ini harus diproses. Agar pelaku ini jera bahwa kalau you ingin mendapatkan keuntungan, pakailah dengan cara-cara yang baik dan beradab. Saya minta kedua orang ini diproses karena menyebar berita bohong itu sesuai dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang IT, ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Gak apa-apa, aku tunggu. Silakan aja siapapun yang pengen mempidanakan, silakan prosesnya di negara kita negara hukum, silakan ikut proses yang berlanjut saja. Tapi agak lucu ya kalau misalnya kita dalam rumah tangga ada pembantu kita misalnya mencuri terus kita damai, terus tiba-tiba orang tetangga sebelah nggak bisa terima, kayaknya agak-agak sedikit aneh ya. Bukannya kita saling memaafkan, ada restoratif justice, kok di sebelah sana yang malah kebakaran. Aku juga bingung sih, makanya aku melihat ada beberapa orang coba mengambil kesempatan dalam kesempitan. Aku berharap sih nggak seperti itulah ya. Heboh Polresta Padang akan segera memanggil Dr. Richard Lee terkait dugaan settingan perampokan di klinik kecantikan miliknya di Kota Padang belum lama ini. Ada kisah yang lain yang lebih heboh dari panggung penghargaan bergengsi Silat Awards 2024. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silat Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Terima kasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Denny Darko. Saya ingin mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini. Saya tunggu ya. Di lain kisah, perang bintang dari panggung penghargaan bergengsi Silat Awards 2024 yang akan digelar untuk ke-11 kalinya semakin kencang menggema. Perang bintang tampak semakin sengit antara nominator terjadi pada kategori aktor tersilat. Pasalnya, para nominator yang bertengger pada kategori tersebut memiliki kemampuan akting mumpuni. Mereka adalah Ahmad Megantara berperan sebagai Dipta Saksena di sinetron Cinta Tanpa Karena,
Fadly Faisal berperan sebagai Agam di sinetron Ramadan Pertama, Krisgiana Baharudin yang berperan sebagai Pasha Pratama Wijaya di sinetron Cinta Berakhir Bahagia, Omar Daniel berperan sebagai Syamsul di sinetron Tukang Bubur Pengen Naik Haji, Randy John sebagai Moreno Pradika Wijaya di sinetron Cinta Berakhir Bahagia, dan Rizky Bilar sebagai Raja dalam sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah. Aktor tersilet, nominasinya adalah voting pilihan tersiletmu segera. Saksikan Malam Puncak Silet Awards 2024 live di RCTI. Ya, pertama-tama terima kasih buat Silet Award yang sudah menjadikan kita menjadi salah satu nominator ya di salah satu kategorinya. Ya kita sih kita sih berterima kasih ya tentunya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan energi dan semangat kita untuk bisa semakin berkarya dan semakin membuat sesuatu yang bermanfaat buat banyak orang ya. Apa yang sudah kami kerjakan diterima dengan baik sama teman-teman, sama penonton semuanya. Happy sih. Berakting tuh apa ya? Menjadi mungkin ya lebih ke menjadi sih, memerankan karakter yang diberikan dengan sutradara. Terus sebagai aktor tugasnya melayani sutradara, menjalankan yang terbaik, fokus, intinya itu aja. Menyenangkan, sebuah warna baru. Mungkin sebelumnya sudah pernah berkarakter yang positif atau baik putih seperti Syamsul, tapi mungkin untuk menjadi seorang tukang bubur ini kali pertama. Ya kita ngelihatnya biasa aja, maksudnya nggak ada sesuatu yang aneh karena kita bekerja secara profesional, dan kebetulan juga kan istri si Chris sering datang juga, jadi ya kita yakin aja, maksudnya kita tahu porsi masing-masing lah dan nggak melewati batas. Itu karena salah satu kebutuhan adegan ya, jadi ya secara profesional juga harus dikerjakan. Jadi ya menurut saya hal yang wajar sih kalau hanya untuk adegan ya, jadi masih diambang normal sih Mbak. Halo pemirsa, gua mau nunjukin sesuatu karena sebentar lagi kita bakal ada ini, Silet Awards. Bersama Cinta Berakhir Bahagia, aku sangat bahagia banget sebelum ini berakhir ya. Meskipun ini belum berakhir, tapi aku udah bahagia banget memerankan Pasha di Cinta Berakhir Bahagia. Di sini semua pemainnya solid, semuanya solid. Nggak ada yang maksudnya kayak yang solo karir, terus dia nggak bersosialisasi satu sama lain. Ya Randy sih emang nggak bersosialisasi ya karena dia emang anaknya nggak pernah ngomong ya, kayak mulutnya sariawan. Tapi dia bestie gue dari lama. Menurut aku mah kalau berkarya ya berkarya aja. Kalau misalnya kita dapat penghargaan atau apa itu adalah bonusnya. Yang namanya berkarya kita nggak harus mantekin kita dapat piala atau dapat penghargaan. Karena setiap apapun yang kita karyakan menurut aku itu adalah sebuah karya yang harus dibanggakan. Aku happy banget, aku enjoy banget memerankan Pasha karena awalan aku susah banget untuk memerankan Pasha karena aku jadi Pasha tuh ganti 3 karakter di awalan, dan yang sekarang aku udah sangat terbiasa. Bahkan kalau kehidupan sehari-hari kadang aku begitu juga gitu, jadi masih ke bawah juga kalau ke rumah. Ya happy aja, enjoy. Siapa pemenang pada kategori ini sangat tergantung pada pilihan pemirsa. Karena itu segera vote jagoan Anda di kategori aktor tersilet di ajang penghargaan bergengsi Silet Awards 2024 melalui RCTI Plus dan akun Instagram official RCTI. Cara vote melalui Instagram official RCTI adalah ikuti akun, lalu tulis komentar dengan mengetik #VoteSiletAwards 2024 spasi kode nominasi, kode B1 untuk Ahmad Megantara, kode B2 untuk Fadly Faisal, kode B3 untuk Krisgiana Baharudin, kode B4 untuk Omar Daniel, kode B5 untuk Randy John, dan kode B6 untuk Rizky Bilar. Merasa kalian terhibur, terus juga bisa mendapatkan pesan positif, bisa merubah kehidupan, menghibur kalian semuanya. Silahkan di vote. Semoga itu adalah yang terbaik dan bisa menjadi baiknya untuk kalian semua. Caranya gampang banget, kalian tinggal buka Instagram official RCTI, terus kalian cari nominasi mana yang ingin kalian vote, komen di situ. Misalkan contohnya aku ada di B4, katakanlah, terus kalian tulis di kolom komentarnya B4 dan di share di Instagram kalian. Oh, cara vote-nya kamu harus komen
di Instagram official RCTI dan aplikasi RCTI Plus. Tuh, nanti pas di postingannya tuh kan selalu ada nih yang kayak mau berapa, berapa. Nanti kamu vote di situ. Ya, vote Silet Awards 2024. Vote Silet Awards tuh. Jangan lupa sekalian, Malam Puncak Silet Award 2024 pastinya akan ada tampilan yang bakalan spektakuler dan seru pastinya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.